Selama bertahun-tahun, semakin banyak orang yang terlibat dalam industri K-pop telah mengungkapkan informasi tentang beberapa orang yang curang yang diketahui dilakukan oleh perusahaan K-pop. Berikut adalah daftar dari beberapa hal paling teduh yang diketahui dilakukan oleh perusahaan K-pop. Yang pertama, memaksa idola untuk meninggalkan grup mereka. Perusahaan K-pop dikenal keras terhadap idola mereka karena ada beberapa contoh ketika idola dikeluarkan dari grup mereka. Alexander, mantan anggota Yukis, adalah idola yang harus mengalami ini. Dia berbagi bahwa suatu hari agensinya tiba-tiba memutuskan untuk mengeluarkannya dari grup. Kami melakukan banyak acara di luar negeri dan saya membantunya. Saya bahkan mengajari mereka cara menggunakan Twitter dan mempromosikan barang-barang kami. Tapi kemudian mereka mendatangi saya dan berkata, "Kami berpikir untuk mengganti beberapa anggota. Bagaimana kalau Anda bergabung dengan tim luar negeri?" "Saya tahu mereka hanya mencoba mengeluarkan saya," kata Alexander. Seorang karyawan di agensi tersebut bahkan mencoba memberi alasan kepada Alexander untuk meninggalkan grup. Seorang karyawan memberitahu saya, "Terima kasih Alexander, menurut Anda di mana peringkat Anda dalam hal popularitas di Korea? Kamu tidak populer." "Saya masih muda saat itu, jadi saya setuju saja," kata Alexander. Alexander juga percaya bahwa ini terjadi pada banyak artis di K-pop. "Saya pikir banyak agensi hiburan melakukan ini kepada artis mereka," kata Alexander. Sementara Alexander akhirnya meninggalkan grup dan agensinya dengan baik, agensi memutuskan untuk berbohong tentang alasan mengapa dia meninggalkan grup. "Agensi menyatakan bahwa saya meninggalkan grup karena saya ingin kembali ke sekolah," kata Alexander. Yang kedua, memaksa idola untuk mengganti konsep mereka. Meskipun ada banyak contoh di mana grup K-pop mengubah konsep mereka, terkadang grup dipaksa untuk melakukan ini oleh perusahaan mereka. Grup yang harus melalui ini adalah Stellar. Dalam beberapa tahun pertama karir mereka melakukan konsep lucu serta beberapa konsep girl crush. Namun, suatu hari perusahaan mereka tiba-tiba memutuskan untuk mengubah konsep mereka menjadi konsep yang seksi yang tidak disukai oleh para member. Tidak hanya itu, anggota Gayoung juga mengungkapkan bahwa agensi menipu mereka untuk membuat adegan provokatif untuk video musik mereka. Ada satu adegan di mana member harus minum susu. Naskahnya berbunyi, "Merindukan kekasih masa lalumu, melempar dan berbalik di tempat tidur, bangun dan minum susu." Kami hanya berpikir bahwa mereka ingin dia minum susu untuk menggambarkan pemandangan pagi. Anggota tersebut meminum susu untuk adegan tersebut, tetapi mereka tampaknya mengatakan kepadanya, "Tumpahkan susu sambil minum." Dia pikir dia menumpahkannya untuk menunjukkan bahwa karakter itu tidak memiliki kekuatan, tetapi kami terkejut ketika kami membaca komentar yang mengatakan, "Adegan ini dapat membuat Anda membayangkan tindakan tertentu." Anggota yang merekamnya baru berusia 20 tahun pada saat itu, dan dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa minum susu putih sampai hari ini. Dia sangat terluka, tidak ada yang tahu itu, kata Gayoung. Jika para anggota mencoba membela diri mereka sendiri, maka perusahaan akan mengancam mereka dengan biaya penalti. Semua penganiayaan ini akhirnya membuat semua anggota meninggalkan agensi dan Stellar akhirnya bubar. Yang ketiga, manipulasi grafik. Beberapa perusahaan K-pop berusaha keras agar artis mereka mendapat peringkat tinggi di tangga musik. Mantan anggota M-Black Jio pernah mengungkapkan bahwa ada banyak bisnis yang didedikasikan untuk melakukan manipulasi grafik. Mereka melakukan ini untuk memblokir server lalu lintas domestik Korea dan mengontrolnya dari luar negeri. Jio bahkan pernah menerima tawaran semacam ini dari manipulator chart, namun ia menolak tawaran tersebut. "Jika Anda membayar kami 375.000 US dollar, kami akan memberikan peringkat penyanyi Anda nomor 1 di tangga lagu selama 1 bulan, kata manipulator grafik. Selama bertahun-tahun, banyak seniman telah keluar dan berbicara tentang orang yang memilih untuk menggunakan metode ini. Selama Mama 2019, Jin BTS memutuskan untuk menyebutkan manipulator grafik. Saya benar-benar ingin kita hidup di dunia di mana semua lagu ini didengarkan dan mendapatkan pengakuan yang pantas mereka terima. Saya tahu ada beberapa cara negatif untuk melakukan ini, tetapi musik harus dilakukan dengan cara yang jujur. Saya berharap untuk hidup di dunia di mana musik diproduksi dengan niat baik dan didengarkan dengan niat baik," kata Jin. Yang keempat, anggota staf menjual informasi kepada penggemar Saseng. Penggemar Saseng adalah penggemar obsesif yang melanggar privasi idola favorit mereka, dan mereka adalah salah satu hal terburuk yang harus dihadapi para idola.
Sementara banyak perusahaan mencoba melindungi artis mereka dari penggemar Saseng dengan memasukkan mereka ke dalam daftar hitam, tampaknya penggemar Saseng dapat dengan mudah melewati ini. Seorang mantan penggemar Saseng bernama Kasami Yamamoto menjelaskan betapa banyak perusahaan di K-pop memiliki anggota staf yang menjual informasi kepada para penggemar. Sebagian besar perusahaan entertainment mengklaim mencoba dan melindungi idola mereka dari Saseng dengan metode seperti memasukkan daftar hitam Saseng. Tetapi Saseng dapat dengan mudah melewati ini karena perusahaan hiburan tidak menyadari bahwa orang-orang di perusahaan mereka sendiri menjual informasi kepada Saseng hanya untuk mendapatkan uang tunai. Beberapa perusahaan benar-benar tahu, tetapi beberapa tidak, kata Kasami Yamamoto. Selain dari perusahaan mereka, ada banyak idola K-pop yang harus menghadapi kesulitan, baik itu dalam perjalanan mereka untuk debut atau selama karir idola. Berikut daftar beberapa cerita paling menyedihkan yang terlihat di K-pop. Yang pertama, mantan anggota 2NE1 Dara ditikam dari belakang oleh ayahnya. Ketika Dara berusia 10 tahun, keluarganya memutuskan untuk pindah ke Filipina karena masalah keuangan mereka. Disinilah Dara memulai karirnya menjadi aktris dan penyanyi. Dara cukup sukses di Filipina karena album debutnya Sandara terjual lebih dari 100.000 kopi dan dia terlibat dalam banyak film dan serial televisi. Namun, ayah Dara adalah orang yang bertanggung jawab atas keuangannya dan hal ini akhirnya menimbulkan banyak masalah. Ayah Dara menjadi pecandu judi dan menghabiskan semua uang Dara dalam beberapa tahun. Tidak hanya itu, dia juga meninggalkan keluarga untuk wanita lain. Popularitas Dara di Filipina perlahan mulai menurun selama bertahun-tahun dan segalanya mulai terlihat suram. Namun, suatu hari dia menerima tawaran dari YG Entertainment untuk menjadi trainee yang langsung dia terima. Dara kemudian memindahkan keluarganya kembali ke Korea Selatan dan memulai pelatihan di YG Entertainment, di mana ia akhirnya memulai debutnya dengan anggota 2NE1. Yang kedua, karir Euna Kim yang tidak menguntungkan. Euna Kim adalah seorang trainee di YG Entertainment yang seharusnya debut dengan anggota Pinkfang. Tetapi ini tidak berhasil. Euna Pink akhirnya meninggalkan perusahaan setelah menjadi trainee selama 3 tahun. Setelah pergi, dia melakukan debut solonya dan memulai debutnya sebagai anggota The Ark. Namun, debut The Ark tidak terlalu sukses dan itu menyebabkan mereka bubar dalam waktu kurang dari setahun. Setelah The Ark bubar, Euna Kim berpartisipasi dalam banyak acara musik seperti Unpretty Rap Star dan The Unit, tetapi tidak ada yang membantu sebanyak itu. Euna Kim kemudian memulai debutnya dengan duo bernama Kan, tetapi mereka juga bubar tidak lama setelah debut mereka. Saat ini tidak diketahui apakah Euna Kim akan melanjutkan karirnya sebagai idola karena dia relatif tidak aktif selama beberapa tahun. Yang ketiga, debut Ori. Ori memulai debutnya pada tahun 2009 di KBS Music Bank, dan dia sangat dikritik segera setelah dia memulai debutnya. Banyak netizen yang meninggalkan komentar jahat tentang penampilan debutnya, beberapa dari mereka bahkan menyebutnya sebagai debut terburuk dalam sejarah. Setelah ini, Ori menghilang dari industri hiburan. Bertahun-tahun kemudian, saluran YouTube dengan nama Midnight Theories melakukan panggilan dan menemukan bahwa komentar kebencian tersebut diduga menjadi alasan mengapa Ori menghilang dari industri hiburan. Stresnya begitu ekstrim, sehingga saya menghabiskan setengah dari hari-hari sekolah menengah saya dengan depresi dan penyakit pencernaan yang diakibatkannya. Pada saat itu, saya mengakhiri hasrat saya akan musik. Saya bekerja di toko bebas bea bandara internasional dan terkubur di dunia, kata Ori. Ori juga tampaknya tinggal di Jepang dan berharap menjadi seorang komposer. Yang keempat, perjalanan sulit Wei Kim Yohan. Kim Yohan menjadi berita utama ketika dia muncul di Produce X101 yang merupakan acara yang menciptakan X1. Saat pertama kali tampil, ia mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang atlet taekwondo nasional. Namun, dia memutuskan untuk membuang semua itu karena dia ingin menjadi seorang idola. Kim Yohan sangat dicintai dan akhirnya mendapatkan tempat pertama di acara itu, yang membuatnya menjadi center X1. Namun X1 bubar hanya 5 bulan setelah debut mereka karena pemungutan suara Produce X101 telah dicurangi. Setelah X1 bubar, Kim Yohan berperan sebagai pemeran utama pria di K-drama School 2020. Namun acara tersebut pada dasarnya dibatalkan setelah ada beberapa pertengkaran antara produser dan An So Hyun, pemeran utama wanita. Terlepas dari semua kesulitan ini, Kim Yohan melanjutkan karirnya dan akan debut sebagai anggota Wei. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.